Dan yang membuat saya heran adalah kenapa hoaks dan hasil halusinasi dari orang gila yang bernama Bambang Tri ini kok banyak orang yang percaya? Apakah mereka juga sudah gila sama seperti Bambang Tri? Dan setelah ditelisik, rata-rata yang percaya dengan ijazah palsu Presiden Jokowi itu adalah dari kelompok dan orang-orang yang itu-itu saja. Siapa lagi kalau bukan kelompok kadrun yang memang sangat membenci pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka-mereka itu seperti Ahmad Kosinudin, Egy Durjana, Dr. Tifa atau Dr. Tifus itu. Baru-baru ini Presiden Jokowi digugat oleh mantan napi yang bernama Bambang Tri Mulyono. Jadi si mantan napi kampret itu menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan Presiden Jokowi dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Lalu siapa sebenarnya Bambang Tri ini? Ternyata dia adalah mantan napi yang pada Mei 2017 lalu divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim karena buku karangan dia yang berjudul Jokowi Undercover yang adalah hasil dari mengarang bebas dari si kampret Bambang itu. Yang mana isi dalam buku itu jelas-jelas menceritakan tentang sisi negatif dari seorang Presiden Jokowi, termasuk memfitnah Presiden Jokowi dan keluarganya. Bambang kampret itu juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah memalsukan data saat mengajukan sebagai calon presiden pada 2014 lalu. Dan perlu kita ketahui bahwa buku hasil mengarang bebas dari Mas Bambang kampret yang berjudul Jokowi Undercover itu tebalnya 436 halaman. Buku buruk hasil halusinasi dan hasil dari mengarang bebas Bambang itu terdiri dari banyak bab yang isinya masing-masing hanya tulisan pendek sepanjang 3-5 halaman saja. Buku tersebut sangat layak dikatakan jauh dari sebutan buku akademik, sebab si Bambang kampret itu tidak memiliki sumber yang jelas sebagai referensi penulisan. Selain itu, tidak ada dokumen wawancara sumber sebagai bahan informasi dalam penulisan buku. Isi dari buku buruk itu juga jauh dari fakta yang sebenarnya, karena tidak ada bukti yang menunjang. Jelas-jelas Bambang kampret kutu kumpret itu tidak bisa menunjukkan bukti Presiden Jokowi dari sisi negatif itu, seperti yang dia muat dalam bukunya itu. Bambang Pekok itu juga mencetak buku Jokowi Undercover secara terbatas, yakni hanya 300 eks lembar saja. Dalam buku bodoh itu juga tidak dicantumkan nama perusahaan percetakan. Ya, kalau saya menilai buku yang hasil karangan bebas yang penuh halusinasi itu, pasti banyak perusahaan percetakan menolak untuk mencetaknya. Ya, karena memang isinya penuh fitnah dan hoaks semua. Tentu saja perusahaan percetakan akan menolaknya karena takut berurusan dengan hukum. Nah, pemirsa, itu tadi adalah sedikit cerita tentang buku Jokowi Undercover, hasil karangan bebas dan halusinasi dari Bambang Tri Mulyono. Pemirsa, dalam mengajukan gugatan terkait ijazah palsu Presiden Jokowi ke Pengadilan Jakarta Pusat itu, Bambang kampret didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Ahmad Kosinudin, petinggi ex-ormas radikal terlarang HTI. Pembicaraan mereka tentang Presiden Jokowi yang mereka duga berijazah palsu itu juga dimuat dalam YouTube Mimbartub, YouTube-nya Sugiknur, dan YouTube-nya para pemuja HTI Khilafah. Maka lengkaplah sudah mereka adalah komplotan sampah di negeri ini, komplotan perusak negara kesatuan Republik Indonesia yang kerjanya hanya menggoyang keamanan dan kestabilan Indonesia. Dan yang membuat saya heran adalah kenapa hoaks dan hasil halusinasi dari orang gila yang bernama Bambang Tri ini kok banyak orang yang percaya?
Apakah mereka juga sudah gila sama seperti Bambang Tri? Dan setelah ditelisik, rata-rata yang percaya dengan ijazah palsu Presiden Jokowi itu adalah dari kelompok dan orang-orang yang itu-itu saja. Siapa lagi kalau bukan kelompok kadrun yang memang sangat membenci pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka-mereka itu seperti Ahmad Kosinudin, Egy Durjana, Dr. Tifa atau Dr. Tifus itu, Sugiknur, mantan napi, dan masih banyak lagi gerombolan-gerombolan kadrun keparat yang lainnya lagi. Dari pihak UGM sendiri sudah membuat klarifikasi kalau ijazah Presiden Jokowi itu asli lulusan Fakultas Kehutanan. Tapi karena otak dari kadrun keparat itu memang isinya sampah, maka mereka juga percaya begitu saja dengan omongan orang gila yang bernama Bambang Tri itu. Termasuk Dr. Tifa atau Dr. Tifus itu. Katanya si Dr. Tifus ini lulusan kedokteran, tapi tidak tahu ilmu anatomi yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia dan sekitarnya. Itu tentang anatomi atau apa itu? Mohon maaf juga karena saya kurang begitu tahu dan paham tentang ilmu-ilmu dalam dunia kedokteran. Tapi kalau pemirsa tahu, mungkin bisa dijelaskan di kolom komentar. Tapi kalau si Dr. Tifus atau Tifa atau apa namanya itu tidak tahu dengan ilmu anatomi, patut dipertanyakan juga. Apakah kadal betina yang satu itu benaran lulusan kedokteran atau tidak? Tapi kalau dia bukan lulusan kedokteran, maka dia dokter gadungan itu. Atau dia beneran dokter, tapi karena kebenciannya sudah sangat akut terhadap Presiden Jokowi, makanya otaknya menjadi tumpul lalu akhirnya jadi bodoh seperti Bambang Tri. Tapi bersyukur saja dia tidak gila seperti Bambang Tri. Dan benar sekali yang sering dikatakan banyak orang, kalau seseorang itu sudah terpapar virus kadrun itu, otaknya memang menjadi bodoh, bebal dan kehilangan akal sehat. Dan saya rasa orang-orang seperti Bambang Tri Mulyono, kadal betina seperti Dr. Tifa atau Dr. Tifus itu, Ahmad Kosinudin, Egy Sujana, Sugiknur, si mantan pemain debus dan penjual obat itu, sudah sangat layak untuk dijebloskan ke dalam penjara karena sudah membuat fitnah, sebar hoaks, dan membuat kegaduhan. Yang lucu juga datang dari Refli Harun. Masih saja dia mau untuk mengundang dan mewawancarai Bambang Tri yang adalah mantan napi penipu, tukang hoaks, tukang fitnah terhadap Presiden Jokowi. Menurut saya, apa yang dilakukan Refli Harun ini hanya untuk mau mengejar AdSense semata. Demi konten, Refli Harun rela kehilangan kewarasannya. Sebagai seorang warga yang hanya berpendidikan terbatas, saya tidak mudah untuk termakan hoaks dari Bambang Tri dan gerombolannya. Karena saya selalu berpikir positif dan mengedepankan logika dan akal sehat. Coba mari kita berpikir dengan akal sehat. Kalau benar Presiden Jokowi itu ijazah sarjananya palsu, tidak mungkin beliau bisa jadi presiden. Karir politik Presiden Jokowi ini sudah semenjak beliau jadi wali kota Solo 2 periode. Kalau beliau memalsukan ijazahnya, pasti sudah ketahuan sejak awal waktu pendaftaran calon wali kota dan calon wakil wali kota di saat itu juga. Karena untuk mengetahui sebuah ijazah itu palsu atau asli, sangat mudah sekali. Dan jelas, waktu itu juga pasti Presiden Jokowi tidak lolos kalau benaran waktu itu ijazahnya palsu. Tapi anehnya, kenapa baru digugat sekarang? Kenapa Bambang Tri tidak gugat sewaktu Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota? Bambang Tri juga kan sudah pernah dipenjarakan karena kasus serupa, yaitu terkait buku halusinasinya tentang Jokowi undercover, yang jelas tuduhannya melalui buku bodohnya itu tidak terbukti. Lalu kenapa sekarang ini dia kembali lagi koar-koar tentang ijazah palsu Presiden Jokowi di akhir-akhir penghujung jabatan Presiden Jokowi? Apakah ini cara dia mau menjatuhkan Presiden Jokowi yang adalah Kingmaker 2024 nanti? Ingin melegitimasi kalau Jokowi beneran menggunakan ijazah palsu biar masyarakat menjadi tidak percaya dengan Presiden Jokowi? Apa begitu maksudnya?
Ataukah ada hal lain yang membuat Bambang kampret itu membuat berita bohong seperti itu, sementara dia sendiri tidak mengenal Presiden Jokowi secara personal? Keluarga juga bukan, teman juga bukan. Lalu apa motifnya? Ataukah ada orang di belakangnya yang memang sengaja menyuruh Bambang Tri untuk sebar hoaks dan fitnah kepada Presiden Jokowi? Ya, kita harapkan pihak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum Bambang Tri itu. Dan pada akhirnya, mayoritas penduduk Indonesia ini tidak akan percaya begitu saja, apalagi terhasut dan terprovokasi dengan halusinasi dari Bambang Tri itu. Rakyat yang waras tidak akan menanggapi halusinasi dari orang gila seperti Bambang Tri. Karena hanya orang bodoh seperti Kadrun dan kelompok radikal seperti Ahmad Kosinudin, Egy Sujana, Nur Sugik yang mudah dibodohi oleh Mas Bambang Pekok dan kemudian percaya saja dengan omongan Bambang Pekok itu. Lalu apa tanggapan dari pemirsa Kanal Timur? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.